Jadi gelar kerohanian ini bukan alat untuk menghakimi. Coba sekarang, mohon maaf ya, katanya sudah pegang gelar kerohanian. Kerohaninya kan sudah tinggi harusnya. Kalau sudah tinggi itu sudah bijaksana. Kalau sudah mencapai kesadaran murni, harusnya terbebas dari segala penghakiman. Seperti Allah. Makanya Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik. Allah tidak pernah menghakimi, Allah tidak pernah menghukum. Dia hanya mengingatkan supaya kita segera pulang. Ada orang yang konsultasi sama saya. Kenapa kamu konsultasi sama saya? Saya sudah lelah. Setiap saya datang konsultasi kepada orang-orang yang dianggap punya gelar itu, gelar ini, malah saya dihakimi. Kamu itu manusia pendosa. Allah tidak akan mengampuni kamu. Lalu saya bilang, gak apa-apa. Itu Allah buatan dia. Gak apa-apa. Baru tenang dia. Oh iya, gak apa-apa. Setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kamu sadar kalau kamu melakukan kesalahan. Orang bertakwa kata Quran bukan orang yang tidak melakukan kesalahan. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia segera ingat kepada Allah. Itu yang paling penting. Kamu sudah datang sama saya, menceritakan semua perilakumu dengan jujur pun, itu sudah luar biasa. Kamu tuh hebat, saya bilang. Sudah, gak apa-apa. Orang jahat hari ini masih punya masa depan. Orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Kenapa tidak? Allah Maha Pengampun. Allah yang saya yakini Maha Pengampun, tidak ternoda oleh kesalahan kamu. Begitu ayah, iya, saya semangat lagi. Mau bunuh diri nggak jadi. Banyak ya, di sesi private dengan saya banyak sekali yang datang pada saya. Dan saya coba ya, ada trauma, malah disalahkan. Itu karena apa? Ya, itu ketika gelar kerohanian itu datang kepada seseorang yang tidak bijak, bahaya kan? Jadi alat untuk menghakimi. Coba Bapak Ibu, gampang sekali bilang, oh ini sesat, ini aliran sesat. Wudih, gampang banget. Padahal di Quran dikatakan, yang boleh mengatakan sesat dan tidak sesat hanya Allah. Perlu saya bacakan ayatnya? Takut bohong ntar. Kata Allah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Itu diulang-ulang di banyak ayat Bapak Ibu. Salah satunya di Quran surat Al-Qalam. Ayatnya yang saya bacakan tadi. Karena kalau tidak dibacakan ayatnya nanti nggak percaya. Gelar kerohanian yang datang pada diri seseorang harus bebas dari agenda kelompok. Harus bebas dari simpati politik. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu. Begitu seseorang ini punya gelar tertentu, lalu muridnya banyak, itu menarik untuk dijadikan sebagai simpatisan politik tertentu. Dan kalau sudah berbicara politik, mohon maaf, mohon izin, kerohaniannya dia jadi tidak netral. Betul nggak? Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan untuk kepentingan kelompoknya. Betul nggak Bapak Ibu? Sering nggak terjadi yang seperti itu? Saya mempertahankan diri, ya mempertahankan diri untuk senetral mungkin. Padahal saya juga tidak punya gelar itu, gelar ini, nggak punya, nggak pantas orang model saya. Tapi saya hanya berusaha untuk tidak menghakimi, karena saya bukan hakim. Hakim yang agung hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Al-Hakim. Orang seperti kita ini tidak berhak menghakimi. Sesuci apa sih kita ini? Kau menjustifikasi dan validasi orang lain. Orang yang sudah memegang gelar kerohanian harusnya bukan budak titipan yang mengorbankan suara moralitas. Kalau sudah budak titipan, moralitas bisa dikorbankan Bapak Ibu. Mohon maaf, kalau sudah mengorbankan moralitas, berarti sudah tidak jujur pada dirinya sendiri. Setuju Bapak Ibu? Siapa orang yang pertama dibohongi oleh dia? Dirinya sendiri. Yang kedua adalah Tuhannya sendiri. Bagaimana bisa netral? Bagaimana bisa menyebarkan kelembutan? Makanya tidak heran. Pakai gelar ini, gelar itu. Tapi yang ditebarkan kebencian. Bukan cinta. Yang ditebarkan kekerasan. Bukan kelembutan. Yuk sekarang Bapak Ibu.
Kita didik keluarga kita, anak-anak kita. Belajar toleransi, belajar moderasi, belajar menerima semua perbedaan apa adanya. Ya toh? Biarkan setiap orang di jalannya masing-masing. Dan tekun saja di jalan kita. Kita lahir beragama tertentu dari orang tua kita, itu sudah kodratnya, sudah jalani aja. Tekun aja di jalan kita. Tidak usah memikirkan jalan orang lain. Nanti kita akan sampai di titik yang sama. Bebas dari jaring halus yang membelenggu. Selalu menjaga integritas ruang publik. Tidak boleh memecah belah. Tidak boleh menebarkan kata-kata yang memancing emosi umat. Tidak boleh menghalalkan darah orang lain karena keyakinan dan agama. Gak boleh. Integritas ruang publik ini yang paling penting.